Halo teman-teman semua, apa yang salah dengan naturalisasi? Pertama-tama kita harus membedakan antara naturalisasi yang satu dengan yang lainnya. Naturalisasi di Singapura contohnya, itu mengambil pemain-pemain asing karena memang pemain Singapura sangat sedikit. Oke lah, itu urusan mereka. Tapi ingat, Singapura bukan Indonesia, jadi tidak bisa disamakan. Jumlah penduduk dan lain-lain sangat berbeda. Naturalisasi selain di Singapura dan Qatar ada model lain. Ada model seperti di Jerman. Jadi jangan disamakan karena Ozil contohnya atau Klose itu adalah hasil didikan sistem sepak bola Jerman. Mereka datang sejak kecil dan mereka dididik oleh sistem sepak bola Jerman. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Jadi no problem menurut saya. Filipina, nah ini contoh bagus. Filipina mengambil pemain naturalisasi tapi hanya yang punya darah Filipina. Pemain-pemain yang bermain di College League di Amerika, pemain-pemain yang berada di Inggris, maklum sejarah mereka berhubungan erat dengan Amerika dan dengan Inggris. Itu sah-sah saja. Jadi kalau Indonesia mengambil pemain naturalisasi, pemain yang istilahnya Indo ya, itu monggo, silahkan gitu. Karena mereka memiliki darah Indonesia dan sebagai orang yang memiliki darah Indonesia monggo gitu. Harus dong, itu sudah masalah hak asasi manusia gitu. Jadi tolong dibedakan naturalisasi Kim Kurniawan contohnya yang setengah Indonesia dan naturalisasi Christian Gonzalez itu juga sudah beda gitu. Bukan masalah kecintaan Christian Gonzalez untuk Indonesia, saya tidak ragukan, pasti orangnya juga mencetak gol begitu banyak untuk Indonesia dan saya termasuk yang mendukung dia dinaturalisasi dulu. Saya bilang waktu itu, oke, saat ini kita butuh pemain naturalisasi. Pada itu saya di BTN ya, jadi saya merasa sedikit bersalah ini karena saya membuka keran naturalisasi. Terus terang, saya waktu itu mengatakan Bambang Pamungkas sudah mulai habis, jadi perlu ada suntikan darah apalagi di depan. Dan ini karena selalu dimainkan 5 pemain asing di Liga Indonesia. Selama ini saya selalu mengatakan 3 cukup, 3 main, 1 cadangan, oke. Atau 2 main, 1 cadangan. Maksudnya apa? Supaya pemain Indonesia mendapatkan kesempatan, supaya posisi-posisi penting seperti gelandang serang, seperti center back, seperti striker, dihuni juga oleh pemain lokal, tidak hanya dihuni oleh pemain asing. Selain itu, supaya pemain asing tetap sigap, tetap tegas, tetap punya daya juang. Karena mereka tahu mereka bisa saja dicadangkan. Jadi tidak setelah mereka tanda tangan kontrak kemudian mereka drop. Itu sering sekali terjadi. Oleh karena itu saya selalu mengatakan 3 pemain asing 2 main, atau 4 pemain asing 3 main. Kalau tidak ada pemain asing juga nggak bisa, karena bagaimanapun juga pemain asing mentransfer ilmu, 1, kedua pemain asing adalah penarik penonton. Jadi karena sepak bola juga adalah bisnis, juga adalah entertainment, ya tentu dibutuhkan pemain asing ya. Jadi waktu itu saya mendukung Christian Gonzalez dijadikan orang Indonesia karena memang kebutuhannya pada waktu itu seperti itu. Tapi saya wanti-wanti waktu itu, tolong, ini seperti Tensoplast, ini hanya menutup luka untuk sementara waktu, tolong jangan sampai terjadi lagi. Jadi tolong 5 pemain asing itu direduksi, tolong pembinaan usia mudanya diseriusi. Itu sudah saya katakan pada waktu itu. Tapi kemudian ya ada perubahan-perubahan kepengurusan, 1 masuk, 1 keluar, 1 masuk. Biasa PSSI sangat politis, semuanya serba jangka pendek. Akhirnya ya
tetap saja seperti sekarang 5 pemain asing, dan tetap saja pembinaan usia dini sangat kurang. Kok bisa sangat kurang? Kan sudah ada akademi pro, hanya 6 bulan bos. Mereka punya scout profesional nggak? Pada waktu saya di Jakarta melihat Menpora Cup, 34 tim dari 34 provinsi yang ada di sana memantau sebagai scout istilahnya ya. Hanya saya dan Rocky Putirai. Nol scout dari klub-klub pro elite. Jadi mereka masih terlalu pasif menunggu orang datang ke mereka. Jadi akhirnya banyak sekali pemain-pemain bagus sekali yang tidak terpantau. Selain itu ya kalau cuma 6 bulan nggak bisa. Jadi masih suam-suam kuku, masih setengah-setengah. Padahal sudah ada sponsor. Jadi seharusnya yang dilakukan PSSI, seriusi itu pro elite. Sudahi itu pemikiran ambil pemain dari Brasil atau dari Jerman atau dari manapun. Di Indonesia, sepak bola adalah kebanggaan. Dan ada 200 juta, hampir 250 juta orang yang main bola berapa. Dan buat mereka sepak bola Indonesia itu jiwa raga. Jadi kalau mereka tidak diberi kesempatan, malah pemain asing yang dikasih kesempatan naturalisasi, model Qatar, model Singapura, itu sangat menusuk tajam ke jiwa nasionalisme, jiwa kecintaan pemain kita terhadap sepak bola. Itu sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh siapapun pencetus ide ini. Tapi itu sesuatu yang harus dikasih tahu oleh orang-orang di sekitar pencetus ide ini. Saya tidak akan sebutkan nama, terserah. Apakah ini dari Pak Jokowi atau dari PSSI 1, terserah. Saya pendukung Jokowi, tapi kalau Jokowi salah ya saya ngomong. Dan orang-orang di sekitar Jokowi harus ngomong. Itu tugas mereka. Masalahnya banyak yang takut ngomong karena takut kehilangan posisi. Nah, di sini masalahnya. Terlalu menggegam pada manusia, tidak berharap pada Tuhan. Oh, bukan saya, maaf. Sorry. Saya paham saya hidup cuma sebentar. Jadi saya takut sama Tuhan, bukan sama manusia. Kalau saya bikin konten ini, Anda pikir kenapa? Karena saya ingin dapat posisi? Saya sudah berhenti dari sepak bola, kecuali ada klub yang betul-betul mempercayai saya, kondisinya mantap, baru oke. Tapi itu apa ya, saya agak berpikir negatif sedikit, pesimis sedikit karena memang pengalaman saya seperti itu. Oke, jadi apa yang salah sih dengan naturalisasi? Satu, tidak nasionalis. Maksudnya mungkin pencetus ide ini justru nasionalis. Dan saya yakin mereka nasionalis. Jadi mereka pemikirannya, aduh daripada kita nanti malu-maluin pada saat Piala Dunia, mending kita ambil pemain dari luar. Pemikirannya kan seperti itu, maksudnya baik. Tapi justru tidak nasionalis karena orang-orang tidak akan suka. Perlu saya ambil 11 pemain dari Jerman. Wah, pasti mantap. Tapi apakah orang akan bangga dengan itu? Apakah orang-orang Indonesia, orang-orang bola Indonesia pada umumnya akan bangga dengan itu? Saya rasa tidak. Biarkan kita bertanding dengan pemain kita, menang kalah dengan pemain kita. Kalau memang kurang percaya dengan kemampuan pemain kita sendiri, ya benahi usia mudanya. Pemain asingnya dikurangi
di Liga 1. Salam Merdeka.